Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 10 ya, bulan 9. Peran mikrobiom pada tubuh manusia. Nanti kalian kaitkan dengan bagaimana peranannya dengan epigenetik. Ya. Dalam tubuh kita ada mikrobiom ya. Mikrobiota ini ada yang mikrobiota yang menguntungkan, ada mikrobiota yang merugikan tubuhnya. Nah, nutrisi yang kita makan itu jenisnya probiotik, ada jenisnya prebiotik, ada juga jenisnya simbiotik. Nah, sehingga akan memperkaya mikrobiom yang ada dalam tubuh kita. Ya, tentu saja kalau nutrisi ini kan berpengaruh erat dengan genetiknya. Nah, bagaimanapun kandungan genetik dalam tubuh kita juga mempengaruhi nutrisi yang akan kita konsumsi. Maka secara tidak langsung ini berkaitan ya, antara mikrobiom dengan genetik ya, dengan genetik pada manusia. Karena mikrobiom juga berkaitan dengan nutrisi yang kita konsumsi. Nah, sebaran mikrobiom dalam tubuh manusia ini bisa dari mulai nasal dari hidung ya sampai ujung kaki itu ada mikrobiom. Lapisan kulit kita kayak dengan akan mikrobiom. Ini adalah gambar berbagai macam mikrobiota dalam tubuh kita ya. Ada E. coli, ada bacillus, ya. Bahkan ada beberapa parasit, ya. Beberapa hewan dalam sel satu, ya. Nah, setiap mikrobiota dalam sel tubuh kita itu sebetulnya unik ya. Jadi tidak sama. Setiap orang mikrobiotanya tidak sama. Ya, sehingga ada satu penemuan bahwa sebenarnya perlakuan untuk kosmetik setiap orang itu berbeda. Kenapa? Karena mikrobiota dalam sel wajahnya itu berbeda. Kita lihat ya, perkembangan populasi mikrobiom dalam tubuh mulai dari bayi hingga dewasa itu terus mulai perkembangan yang luar biasa. Karena sebetulnya ketika masih dalam tubuh ibu, maka embrio itu akan mendapatkan mikrobiota dari ibunya. Kemudian seiring dia lahir pun, dia akan mendapatkan mikrobiota dari vagina ibunya. Nah, mikrobiota dari vagina ibu itu lebih alami ketimbang ketika dia lahir secara sesar. Kalau secara normal akan melalui vagina ibu, tapi kalau sesar akan langsung berhubungan dengan peralatan dari kedokteran. Nah, ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan lingkungan mikrobiota pada bayi yang sesar dengan bayi yang lahirnya normal. Karena dia memiliki mikrobiota yang lebih alami ya dibandingkan bayi yang lahirnya dengan secara sesar. Nah, komposisi ini juga akan mempengaruhi daripada bagaimana mengkonsumsi jenis makanan, bagaimana konsumsi obat, dan pengaruh dari penyakit yang nanti akan dideritanya, kemudian bagaimana dia mengalami infeksi, bagaimana stres dalam tubuhnya itu karena dikaitkan dengan kandungan mikrobiota dalam tubuhnya ya, dan mikrobiota itu juga bisa mempengaruhi daripada signaling sel ya. Nah, mikrobiota juga bisa menjadi bagaimana pengaruh perubahan epigenetik pada kromosom manusia ya. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya pengaruh mikrobiota pada tubuh manusia ya. Jadi tidak hanya pada usus ya, mikrobiota itu bisa berada pada kulit, otak ya, bisa penyebarannya kemana-mana, bisa pengaruhnya kemana-mana. Nah, ada beberapa bakteri yang memang baik dan bakteri yang memang tidak baik ya untuk dibutuhkan oleh manusia. Nah, Epidobacteria itu adalah variasi strain yang memang bisa membantu meregulasi makanan, bisa untuk
bantu proses enzimatis di dalam usus pencernaan kita, ya, karena bisa membantu produksi vitamin. Ya. Kemudian Escherichia coli juga ini ada beberapa tipe yang akan bisa membantu inhibit dari beberapa bakteri yang jahat di dalam tubuh kita, ya, yang dia terlibat juga di dalam produksi vitamin K2 yang esensial bagi tubuh dan juga bisa menolong kita ya dari pertumbuhan bakteri yang jahat, ya. Kemudian juga ada lactobacillus. Nah, lactobacillus ini memproduksi vitamin dan nutrien yang sebetulnya dibutuhkan oleh tubuh, dan ini juga dan dia bisa membantu ya respon imun, ya, respon imun, dan juga bisa mencegah terjadinya karsinogenesis. Nah, tapi ada beberapa bakteri yang sebetulnya tidak baik untuk tubuh kita. Ada Campylobacteria, Enterococcus faeces, ya, dan Clostridium difficile. Nah, Campylobacteria ini adalah jenis strain yang sebenarnya banyak ya berhubungan dengan penyakit pada manusia yang infeksinya selalu melalui makanan, mudah melalui makanan, ya. Dan Enterococcus juga adalah yang paling banyak dalam tubuh kita, biasanya pada saat infeksi pada lingkungan, ya, bukan dari makanan tapi udara. Kemudian Clostridium difficile ini adalah yang biasanya ketika kita turunnya dari antibodi. Nah, peran mikrobiom dalam sistem pencernaan ini bisa membantu penyerapan zat mineral, Fe, Mg, kalsium, dan penyerapan dan penyimpanan lipid, dan membantu menyerap vitamin yang diperlukan seperti vitamin K, dan mensintesis vitamin seperti biotin dan folat, juga mengubah polisakarida menjadi asam asetat, asam butirat, asam propionat, dan nah, difungsi atau perubahan komposisi mikrobiom ini menunjukkan terjadi difusi sistem imun dan kesalahan regulasi inflamasi, sehingga terjadi penyakit autoimun, diabetes, rheumatoid arthritis, distrofi otot, multiple sclerosis, dan fibromyalgia. Nah, bisa juga menyebabkan terjadi penyakit NCDs, yaitu non-communicable disease and condition. Suatu penyakit yang tidak diketahui sebabnya, ya, seperti alergi, autoimun, inflamasi metabolik, dan gangguan saraf yang paling berlaku dan degeneratif, ya. Nah, bagaimana cara mengembalikan keseimbangan atau modulasi mikrobiota yang terganggu? Kita bisa mengkonsumsi probiotik. Jadi probiotik itu adalah kita konsumsi bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk tubuh, ya. Ada beberapa produk minuman yang dia sudah ada bakteri yang untuk yogurt, kemudian minuman-minuman banyak ya yang sudah beredar di pasaran. Kemudian kalau prebiotik itu adalah makanan yang nanti akan mensimulasi mikroba dalam tubuh kita menjadi tumbuh. Kalau simbiotik itu keduanya. Jadi makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik. Nah, apakah mikrobiota terhadap obesitas? Ya. Jadi mereka yang terganggu ya biasanya memang ada beberapa mikrobiota yang terlalu banyak, mikrobiota yang tidak sehat, yang tidak baik, ya. Jadi komunitas mikrobiota yang baik dan tidak baiknya tidak stabil, sehingga ini yang menyebabkan terjadinya gangguan pada saluran cerna. Nah, kalau gangguan pada saluran cerna menyebabkan kurangnya penyerapan zat-zat makanan nutrisi ke dalam pembuluh darah, ya, sehingga tidak terserap secara sempurna, yang menyebabkan orang ini merasa lapar, energinya kurang, sehingga keinginan makannya cukup tinggi, padahal makanan di dalam saluran cernanya belum terserap secara sempurna, ya. Nah,
pengaruh disfungsi mikrobiom terhadap respon ya pada usus yang baik ini pada usus yang secara normal, maksud saya pada lumennya ini ada beberapa bakteri, dan di lamina proprianya ini adalah bagian dalamnya ini ada beberapa respon imun. Nah, ketika ada sitotoksik yang mengakibatkan kondisi yang tidak seimbang antara bakteri yang jahat dan bakteri yang baik, maka bakteri yang jahat ini dia akan mengganggu barrier daripada usus, sehingga menjadi terjadinya sitotoksik. Akibatnya sel-sel T helper dan sel sitotoksik akan bekerja, dan ini yang bisa menyebabkan kerusakan pada lumen, ya, kerusakan pada barrier pada usus kita, ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan proses transplantasi mikrobiom? Nah, sebetulnya kita inginnya mikrobiota kita seimbang antara mikrobiota yang baik dan yang mikrobiota yang jahat. Nah, setiap mikrobiota pada orang itu berbeda, dengan kondisi genetiknya pun berbeda. Ya, sudah adaptasi dengan inangnya. Jadi, untuk bisa menyebabkan kondisinya menjadi lebih baik, ada satu proses yang kita sebut dengan transportasi mikrobiom. Jadi kita berikan mikrobiota yang memang ini penyebarannya menjadi lebih terkontrol, menjadi lebih baik, ya. Jadi bisa menekan terjadinya beberapa metabolisme yang tidak terganggu. Nah, pengaruh mikrobiota juga ternyata memberikan pengaruh terhadap kecerdasan otak seseorang. Mikrobiota yang ada pada usus ini ternyata bisa menyebabkan terjadinya konsumsi makanan untuk otak menjadi tidak terganggu, ya, sehingga kecerdasan otak menjadi lebih baik. Ya, demikian materi kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.